membahas hal yang sangat menarik nih, karena tahu nggak mengenai asam urat. Paling sering kita ditanya adalah gimana bisa makan bebas tapi nggak pakai asam urat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik, konsultan. Dok, selamat siang. Dan juga bersama dengan Kristal Osiani, rekan saya. Yeay, dokter nih kan tadi kita udah lihat tuh ya tadi konsumsi makanan-makanan apa sih yang untuk asam urat itu. Takut nih dok, soalnya kan kalau misalnya orang-orang muda seperti saya nih dok, takut banget ya. Ini bener banget nih kalau misalnya fakta mitos yang ada, aku denger nih, konsumsi daging ayam, daging merah, dan ikan ini dapat memicu asam urat. Nih fakta atau mitos dokter? Fakta. Aduh, kita makan apa dong? Tar dulu ada kalau pemirsa kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Iya, tapi kalau dalam ukuran misal makan ayam 1 potong. Segini nggak apa-apa nih dok ya? Iya, ini 1/4 ekor kan? Silakan. Ya. Ini fakta sekali. Begitu juga apalagi daging merah. Anda kalau makan steak, yang repot kan ada yang 400 gram. Sediaannya ada yang 500 gram. Nah itu yang nggak boleh. Oh gitu. Karena tubuh manusia butuh protein. Protein hewani dan protein nabati. Berarti berarti ini aman nih dok kalau segini? Loh aman, tapi ini jangan semua dong. Makanya nih aku suka bilang nih sama ini semua nih. Nah, jangan, kan, nih. Tapi jujur aku sebagai pecinta daging ya dok, segini tuh kurang. Hah? Kurang? Dokter masih, ya, hati kamu. Tapi ini kalau disatuin kan jadi kayak steak gitu dok, ya nggak sih? Iya. Jangan berlebihan, satu itu. Kedua, kita harus tahu diri kita sendiri. Bagaimana metabolisme atau pembakaran purin di dalam tubuh kita. Karena seperti daging ayam, ikan, protein itu tinggi akan purin. Kalau dia metabolismenya sudah jelek, akan kebentuklah asam urat. Tapi kalau kayak seperti kamu, tadi kamu ngobrol katanya semua bagus. Labnya bagus, aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Aman. Tapi idealnya nih dok, idealnya kalau misalnya kita makannya tuh harusnya berapa banyak sih idealnya supaya kita nggak kena asam urat ya kan? Ya, idealnya sesuai sesuai kebutuhan kita. Protein itu sebenarnya sumber protein harus kita asup, kita makan dalam sehari itu paling enggak 60 gram buat jaga kesehatan. 60 gram itu tinggal diterjemahkan. Si ayam 1 potong proteinnya berapa? Sekitar antara 7 sampai 9 gram protein. Begitu juga daging merah itu 1 potong ini antara sekitar 7 sampai 9 gram. Tapi kalau makan nasi padang biasanya makan rendang, makan ayam sama telur langsung jadi satu sekalian. Itu yang bisa berlebihan. Apalagi makan ayamnya 2-3 potong. Iya, aku kalau ke rumah makan padang nih dok, makan rendangnya 2, ayam bakarnya 1, ayam popnya 1. Jadilah lengkap. Tapi kalau metabolisme asam urat kamu bagus, ya no problem. Jadi pernah cek dulu berarti segatnya ya. Yang penting kita harus tahu berapa. Kalau kita nggak pernah cek, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orang bilang saya asam urat, padahal dia nggak pernah cek. Nah, sekarang ngomong tadi mengenai masakan yang kita bisa makan ya. Kadang-kadang yang enak itu adalah jeroan. Nah, jeroan ini katanya kalau misalkan kita tahu dia memiliki kadar purin yang tinggi dan jika konsumsinya cukup banyak, ini kan bisa mengakibatkan asam urat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Belum selesai saya ngomong fakta itu. Soalnya udah gregetan. Jadi ini no ya dok ya, ini tidak boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi buat orang yang sehat, tidak metabolisme asam uratnya normal, tapi jangan berlebihan tetap. Gitu. Itu. Jadi jangan terlalu takut juga. Waduh, saya nggak boleh ini, nggak boleh. Gara-gara kok sendinya agak sakit. Kalau agak sakit udah pikirannya, wah asam urat nih. Belum tentu. Kalau misalnya orang-orang asam urat nih kira-kira berapa banyak tusuk sate dok untuk dimakan? Yang idealnya? Yang idealnya jeroan, yang penting mindsetnya harus dirubah dulu. Anda sudah ada gangguan asam urat, Anda tidak boleh makan jeroan. Tidak boleh ya? Tidak boleh, itu mindset. Dalam prakteknya, kalau Anda mau makan, 1 tusuk boleh. Iya, jadi ada limit batasnya dan itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, kalau misalnya nih dok, ceritanya nih, misalnya saya asam urat, makanlah 2 tusuk usus ini. Terus udah gitu karena takut, aku netralisir lah dengan buah dan juga aku netralisir dengan sayur. Bisa nggak dok? Bagus sekali. Oh bener? Bagus, tapi ya tetap
Jangan kebanyakan. Tetap ya, Tapi makannya buahnya dulu atau sayurnya dulu. Kenapa? Karena di buah dan sayur itu tinggi serat. Nah, serat itu nanti akan mengganggu penyerapan asam urat di saluran cerna kita. Ganggu penyerapan gula, ganggu penyerapan kolesterol, lemak jahat. Iya. Jadi makannya buah dulu atau sayur dulu, baru dimasukin. Nah, ini jangan sampai nanti di-cut ya, nanti dibilang kalau ini, oh boleh semua makan boleh nanti ya. Tadi ada syaratnya ya, dan ketentuan itu berlaku. Nah itu dia, sehat tuh pasti mahal katanya, tapi kalau sakit lebih mahal lagi ya. Tadi kita tahu ya, namanya Tofus atau Tofi itu kalau misalkan, jangan dibalik itu Vito ya, Tofi ya. Tofi itu kalau kita lihat adalah benjolan atau sepancap seperti benjolan di dalam jari-jari kita, dan itu akibat dari asam urat yang tinggi. Dan tadi ingat juga bahwa orang takut sekali namanya orang kalau gagal ginjal, karena bisa bengkak-bengkak, nanti hipertensi dan lain-lain. Nah untuk mencegah semua itu sebenarnya gampang. Kita tahu aja bagaimana cara kita membatasi diri makan makanan yang mungkin menyebabkan asam urat. Nah Kristal, kira-kira apa nih yang mau kita bahas dengan Dokter Sam lagi? Ini sih katanya nih dengar-dengar nih, supaya kita terhindar dari asam urat ya, sebaiknya hindari konsumsi sayuran yang berwarna hijau tua. Nih saya lagi nyari hijau tua. Nah ini dia. Bener nggak sih fakta atau mitos sih dokter? Hijau tua, contohnya kangkung. Tuh. Mitos kalau Anda ada gangguan asam urat tapi kadarnya nggak terlalu tinggi, hanya 7. Ya, tapi buat pasien-pasien, orang-orang yang ada gangguan asam urat, kalau dicek asam uratnya di atas 10, itu menjadi fakta. Itu menjadi bagian yang harus dihindari. Emangnya asam urat kita tuh batas normalnya berapa sih dokter? Biar batas normalnya itu cuma 6, kalau 6. wanita 5,4. Oh, wanita 5,4 lagi. Iya. Jadi nggak boleh Kita lebih. berapa? Kita udah pernah cek belum? Aku, nanti langsung lah. Nanti kita cek abis ini ya. Nah kayak kadang-kadang orang itu kan gini dok, takut misalnya dia bilang katanya untuk kesehatan jantung perlu makan sayuran, sedangkan saya ada asam urat juga. Jadi boleh makan sayuran yang mana apa enggak, gimana? Jantung memang benar sekali harus banyak makan sayur, makan buah. Kalau dia ada gangguan asam urat dan kadarnya tadi saya bilang di atas 8, berarti Anda harus pilih sayurnya yang tidak warna hijau tua. Seperti apa? Sawi putih. Yang putih-putih. Oh gitu. Semua. Berapa banyak dok? Bebas kalau banyak misalnya kan boleh bebas. Iya. Yang penting pemirsa di rumah harus tahu kalau misalnya Anda itu adalah mempunyai penyakit asam urat, jangan mengkonsumsi sayuran berwarna hijau tua ya. Yang terlalu tinggi kadarnya. Ada catatannya lagi. Tuh, garis bawah yang terlalu tinggi kadarnya. Pokoknya yang amannya adalah sawi putih, sayuran berwarna putih. Nah, kalau misalnya merah-merah gitu dok? Boleh. Yang lobak penting merah kan dok, nggak apa-apa. Silakan. Nawar mulu nih. Maklum, ibu-ibu kan sukanya nawar. Tapi nih dokter, kalau misalnya kita tuh ngomongin soal asam urat ya kan, ini nih makanan kecil-kecil cabai rawit katanya emping. Enak banget itu. Tuh, ya kan? Enak Ya kan? enak banget. Apalagi pakai kecap manis dokter. Oke, gimana caranya makan emping tapi tetap aman nggak asam urat, gimana dok? Gimana dok? Ini kelemahannya, orang makan emping itu nggak bisa sedikit. Betul. Kremas terus dicocol sama kecap dimakan atau dikasih garam dikit dia makan. Nah, emping itu memang salah satu jenis tumbuhan yang tinggi purinnya. Jadi ini fakta atau mitos? Karena dia terbuat dari melinjo kan? Melinjo, nah, betul. Ini fakta. Hati-hati, apalagi Anda makannya dalam bentuk emping. Kalau cuma melinjo di sayur asam, Anda mecahinnya dia udah susah. Paling sedikit nggak apa-apa, tapi begitu dia ngegado emping, di situ yang menyebabkan asupannya berlebihan, terjadilah penumpukan asam urat. Kalau empingnya larut dalam soto kan udah larut, kita nggak lihat lagi empingnya. Iya, nggak sengaja dok, nggak sengaja. Sama aja. Nggak bisa kita itu berapa emping yang larut dalam soto. Sama aja. Berapa banyak dong dok boleh makan empingnya? Emping kalau cuma di soto, paling tukang sotonya masukin 4-5 lembar emping yang kecil-kecil. Yang nggak boleh biasanya makan soto itu udah soto ada emping, minta tambah emping dong 1 piring, dikasih sambal, dikasih kecap, sambil makan soto sambil makan emping lagi. Itu yang berbahaya. Apalagi nonton-nonton sinetron ya kan, ada sepiring melinjo pakai kecap manis. Pemirsa Hidup Sehat semua yang lagi sedang mangkuk toples emping, tolong masukin dulu semua ya.
Aduh. Oh, ini dok, aku juga dengar-dengarnya dok. Ini konsumsi kacang-kacangan nih bisa mengakibatkan sakit asam urat. Fakta atau mitos, dokter? Mitos kalau dia yang tadi saya bilang, metabolisme asam uratnya normal. Oh. Jadi kalau buat orang-orang yang metabolisme pembakaran purinnya dirubah menjadi asam uratnya terganggu, benar makan kacang dibatasi. Tapi misal Anda makan gado-gado kan pakai kacang. Iya. Boleh. Kenapa? Karena dia jumlahnya kan dibatasin. Oh, yang nggak boleh yang nggak itu boleh kalau nambah ya, nonton bola sambil ada toples isinya kacang kremas, Iya, bener. kremas. Oh gitu. Kalau nonton basket cemilan. boleh nggak dok? Nah, sama aja. ya. Basket juga lama. Kalau peye dok, peye. Peye kacang kan itu enak banget dok. Peyek kacang, kalau cuma peyeknya 1 lembar, seukuran gini, boleh. Oh, boleh. Tapi kalau peyek taruh di toples juga, terus rasanya yang renyah, garing, dia nggak berasa, kremas, kremus, hampir setengah toples. Itu yang nggak boleh, peyek kacang. Oh gitu. Oh ini jadi ayam kremes ya ini. Ayam kremes. Nah sekarang oke deh. Tadi kan semua makanan yang memang kita udah curiga nih makanan nggak sehat. Tapi kalau makanan yang kelihatannya sehat nih, tadi kan sayuran hijau udah. Kalau buah-buahan warna hijau itu boleh nggak? Apakah itu aman dikonsumsi pada penderita asam urat? Ini fakta atau mitos? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Fakta jadi dok. Mitos dong. Oh, mitos. Kalau dia boleh. Ya. Yang tadi kan bahaya kalau ada buah-buahan yang bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Iya. Nggak ada. Oh, Buah-buahan tidak ada. silahkan makan. Walaupun warnanya hijau ya dok. Semua aman. Oh. Apel warna hijau, makan nggak apa-apa. Kenapa? Karena seratnya juga dia tinggi. Oh. Tapi kalau misalnya kita udah kena asam urat nih dok, walaupun rasanya tuh agak sedikit nyeri-nyeri manja ya dok ya, itu katanya bisa ngilanginnya tuh dengan cara kita olahraga sama makan buah. Fakta bener, bener gak sih dok? Nih langsung fakta mitos aja. Bener gak sih dok? Nggak bisa. Soalnya kadang-kadang nih Nggak dok, bisa. saya mau curhat nih dok. Kadang-kadang nih dok suka agak-agak nyeri gitu, apalagi pakai heels ya kan? Iya. Itu sih cuma otot kaki, Iya, kan kamu dipijat-pijat. Jadi orang nih suka salah sangka nih. Ada kerasa pegel-pegel, linu-linu di kaki, di sendi, terus pikir, asam urat saya tinggi nih. Terus mulai dah menghindari makan. Enggak, bukan begitu. Yang penting Anda periksa dulu penyebab pegel-pegelnya apa, kayak Krista. Pegel-pegel mungkin aja, lihat aja sepatunya haknya seberapa betul. tinggi. Betul, betul, Itu betul. pasti dia pegel. Iya, Habis iya, pakai dalam hitungan jam. Iya, Jadi betul. belum tentu asam urat. Jadi jangan takut, jangan keburu takut dulu. Kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita bagaimana. Ya pernah Oke. cek dulu. Itu usia aja kali mungkin kita lihat. Oke.